Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izinkan kami dari kelompok 9 kelas 7A yang terdiri dari Arina Farhata ini dan saya Fitri Asari akan mempresentasikan materi tentang kelistrikan di mata kuliah Fisika Dasar. Oke. Dalam materi kelistrikan ini yang pertama akan saya bahas adalah mengenai fenomena listrik. Nah, fenomena listrik itu fenomena keberadaan listrik statis bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sederhana fenomena keberadaan listrik statis ini bisa diperhatikan dalam percobaan sederhana. Nah, di sini terdapat tabel yang berisi percobaan-percobaan yang dapat memunculkan fenomena keberadaan listrik statis. Nah, salah satu contohnya yaitu percobaan antara kaca dengan kain sutra, kemudian mistar plastik dengan kain wol. Jadi percobaannya, misal kita terdapat benda mistar plastik dan kain wol. Jadi mistar plastik itu nanti kita gosok-gosokkan ke kain wol, kemudian nanti akan terjadi fenomena listrik gitu. Jadi nanti mistar plastik itu dapat menempelkan kertas-kertas yang sudah disobek secara kecil-kecil gitu. Jadi setelah mistar plastik digosok-gosok kepada kain wol, nanti kita sediakan juga kertas yang sudah disobek-sobek secara kecil. Nah, nanti dapat terjadi fenomena listrik statis. Nah, hasilnya yaitu mistar plastiknya bermuatan negatif dan kain wolnya bermuatan positif. Itu dikarenakan elektron dari kain wol itu berpindah ke mistar plastik. Nah, kenapa elektronnya yang berpindah? Karena elektron merupakan muatan yang berada di sekeliling dari bahan gitu, dari bahan kain wol gitu. Sedangkan proton dan neutron itu berada di intinya, jadi tidak bisa berpindah. Oke, selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas yang kedua itu mengenai muatan listrik, isolator, dan konduktor. Oke, muatan listrik, dari pengertiannya, muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, dalam muatan listrik ini terdapat 3 macam listrik, yaitu yang pertama suatu atom, ya 3 macam muatan listrik. Nah, muatan yang pertama itu disebut dengan netral, atom netral. Nah, apabila di dalam intinya itu terdapat muatan positif yang sama jumlahnya dengan muatan negatif. Nah, kemudian jenis muatan yang kedua itu adalah atom yang bermuatan positif. Itu apabila di dalam inti atomnya itu terdapat muatan proton yang lebih banyak daripada elektron. Dan yang ketiga itu atom dikatakan negatif jika muatan elektronnya lebih banyak daripada muatan proton. Nah, kemudian jenis-jenis muatan listrik ini terdapat 2, yaitu listrik positif dan listrik negatif. Nah, kemudian sifat-sifat dari muatan listrik. Sifat-sifat muatan listrik itu yang pertama, dua muatan yang sejenis apabila didekatkan maka akan tolak-menolak, sedangkan apabila terdapat dua muatan yang berbeda yang tidak sejenis itu akan saling tarik-menarik. Kemudian interaksi benda bermuatan listrik itu sama saja ketika kita tadi mencoba percobaan fenomena listrik. Jadi kita sediakan misal
mixer plastik dengan kain wol, maka nanti akan terjadi interaksi antara kedua benda tersebut. Selanjutnya itu isolator dan konduktor. Nah, seperti yang sudah kalian semua ketahui ya, kalau isolator itu adalah benda yang tidak memiliki elektron bebas yang tidak dapat memindahkan muatan listrik. Nah, jadi isolator ini benda-benda atau bahan yang tidak dapat mengalirkan listrik gitu. Contohnya itu seperti plastik, karet, kayu, dan lain-lainnya. Nah, kemudian konduktor. Konduktor ini adalah penghantar arus yang baik karena pada bahan ini mengalir dengan mudah gitu listriknya. Contoh bahannya itu tembaga, perak, emas, besi gitu, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, bahasan kita yang ketiga yaitu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah satu persamaan yang menggambarkan kekuatan elektrostatik antara muatan elektrik yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Nah, secara matematik hukum Coulomb dirumuskan itu Fc. Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, dengan FC itu gaya tolak-menolak atau tarik-menarik ya, atau hukum Coulombnya. Kemudian K-nya itu konstanta, kemudian Q1, Q2 itu besar muatannya, dan R kuadrat itu jarak antara dua benda yang bermuatan. Nah, kemudian kita membahas tentang medan listrik. Medan listrik itu dapat didefinisikan sebagai arah di sekitar muatan yang masih kuat, yang menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, arah dari medan listrik ini ada dua ya. Yang pertama, jika muatannya itu negatif, maka arah medan listriknya itu menuju ke pusat muatan. Nah, jika muatannya itu positif, nanti arah medan listriknya akan menuju keluar dari dari arah pusatnya. Gitu ya. Jadi kebalikan dengan magnet gitu. Kalau magnet kan kalau positif nanti arahnya ke dalam, sedangkan kalau listrik ini kalau positif arahnya keluar. Nah, secara matematik maksudnya ini untuk mencari medan listrik ya. Medan listrik dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Selanjutnya kita tentang hukum Gauss. Hukum Gauss adalah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux listrik yang melalui bidang. Selanjutnya. Nah, hukum Gauss menyatakan besar dari flux listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, berbanding lurus dengan area bidang, dan berbanding lurus dengan kosinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis normal. Nah, di sini ada dua rumus dari hukum Gauss ya. Sebenarnya ada banyak, cuma yang kami masukkan dua rumus ini, yaitu yang pertama hukum Gauss ketika medan listriknya jatuh secara tegak lurus dan berada dalam ruang hampa. Nah, itu rumusnya itu E dikali A, yaitu kuat medan listrik dikali dengan A-nya gitu ya. Nah, kemudian sedangkan rumus yang dipakai hukum Gauss ketika garis medan itu jatuhnya secara tidak tegak lurus, jadi membentuk sudut tertentu. Nah, itu rumusnya E dikali A cos theta. Selanjutnya,
Yang keenam, kita membahas tentang potensial listrik, energi potensial, usaha dalam bidang listrik, dan bidang ekipotensial. Selanjutnya, yang pertama, potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu ke dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Nah, rumus untuk mencari potensial listrik yaitu di sini V sama dengan W dikali dengan Q. V ya sebelumnya. Oke, V itu potensial listrik ya, atau volt itu sama dengan W dikali Q. W itu usaha dikali dengan Q itu muatannya ya, jenis muatan. Kemudian yang kedua di sini potensial di energi potensial, yaitu potensial di suatu titik. Misalnya titik A tersebut di atas adalah selisih atau beda potensial antara potensial di titik tersebut dengan sebuah titik yang amat jauh sehingga potensialnya yang bernilai 0. Sehingga kita bisa dapatkan sebuah harga yang paling mendekati harga potensial sebenarnya. Nah, di sini rumus untuk energi potensial adalah Q dikali dengan V. Gitu. Atau muatan listrik dikali dengan energi potensial listrik yang sudah sebelumnya dijelaskan. Selanjutnya adalah usaha dalam medan listrik dan bidang ekipotensial. Nah, dengan mendefinisikan potensial dan energi potensial yang sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan, nah nanti dapat ditemukan rumus untuk energi atau usaha memindahkan muatan dari A ke B gitu. Nah, rumusnya itu B atau usaha sama dengan negatif Q aksen dikali dengan VB min VA atau W sama dengan Q dikali delta V gitu. Atau usaha sama dengan muatan dikali perubahan energi potensial. Selanjutnya, untuk bidang ekipotensial itu adalah bidang-bidang di mana setiap titik pada bidang tersebut mempunyai potensial listrik yang sama. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arina Farhateni. Oke, selanjutnya adalah tabung sinar katoda. Mulai dari pengertiannya, tabung sinar katoda ini merupakan tabung vakum yang mengandung satu atau lebih senjata elektron. Dan fluorescent layar yang digunakan untuk melihat gambar. Nah, penemuan sinar katoda ini merupakan awal dari lahirnya konsep atom yang tersusun atas partikel-partikel yang kecil. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat sinar katoda. Yang pertama, sinar katoda merambat dalam lintasan garis lurus dari katoda menuju anoda. Kemudian sifat yang kedua, sinar katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik. Nah, berdasarkan arah pembelokannya, maka diidentifikasi bahwa muatan listrik ini atau muatan listrik sinar katoda adalah negatif. Yang ketiga, sifatnya adalah sinar katoda dibelokkan oleh medan magnet. Nah, hal tersebut merupakan bukti bahwa sinar katoda ini memiliki muatan listrik. Dengan menggunakan hukum Lorentz, dapat dibuktikan bahwa sinar katoda ini memiliki muatan yang negatif. Kemudian yang keempat adalah sinar katoda menghasilkan pancaran cahaya pada dinding tabung yang dikenainya. Bahasan selanjutnya mengenai kapasitor dan dielektrikum. Maka yang pertama adalah kapasitor. Kapasitor merupakan dua penghantar yang saling berdekatan dan dimaksudkan untuk diberi muatan yang sama tetapi berlawanan jenis. Kapasitor ini memiliki fungsi. Nah, yang pertama, fungsinya itu sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba. Kemudian fungsi yang keduanya itu sebagai ini pada alat penerima radio. Nah, kapasitor bersama komponen elektronika lain dapat digunakan sebagai tapis
atau disebut juga dengan penyaring. Penyaring frekuensi dan filter gelombang. Fungsi yang ketiga sebagai komponen pada sirkuit penyearah arus atau tegangan AC menjadi DC. Nah, atau disebut juga dengan penghalus riak. Kemudian fungsi yang keempat adalah kapasitor juga dapat digunakan sebagai komponen pemberi cahaya tingkat. Nah, biasanya digunakan pada blitz kamera. Selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Nah, jenis kapasitor di sini ada dua. Yang pertama kapasitor pelat atau keping sejajar. Nah, berarti bentuknya itu sejajar, pelat sejajar gitu. Nah, rumusnya adalah C sama dengan Q per V. Nah, di mana C-nya merupakan kapasitansi, kemudian Q-nya muatan listrik, dan V-nya merupakan beda potensial. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada kapasitor bola. Nah, rumusnya itu adalah C sama dengan 4 pi epsilon 0 dikali R. Dengan C-nya kapasitas, kemudian epsilonnya permitivitas ruang hampa, kemudian R-nya itu merupakan hambatan. Selanjutnya ada dielektrikum. Nah, dielektrik adalah isolator yang memisahkan kedua pelat atau lembar konduktor pada kapasitor. Nah, di sini ada rumus untuk mencari dielektrikum. Nah, yang pertama, K sama dengan C medium dibagi C hampa udara. Nah, K-nya itu merupakan konstanta dielektrik. Kemudian, untuk kapasitor di bidang paralel, kalau bidangnya paralel, kemudian disekat oleh suatu medium, maka kapasitasnya itu dapat dinyatakan dengan Ka dibagi 4 pi Kd. Selanjutnya ada hambatan, arus listrik, dan hukum Ohm. Dimulai dari hambatan. Nah, hambatan ini merupakan suatu kawat penghantar atau konduktor yang dipengaruhi oleh yang pertama jenis kawat penghantar, kemudian panjang kawat penghantar, besar atau luas kawat penghantar, dan yang terakhir suhu kawat penghantar. Nah, adapun rumus untuk mencari hambatan adalah R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, di mana R-nya itu merupakan hambatan dengan satuan ohm, L-nya panjang kawat penghantar dengan satuan meter, kemudian A-nya luas penampang kawat penghantar dengan satuannya meter kuadrat, dan Rho merupakan konstanta pembanding yang disebut hambat jenis resistivitas. Kemudian selanjutnya ada arus listrik. Arus listrik ini merupakan muatan yang mengalir melalui konduktor atau penghantar listrik. Nah, di sini ada rumus untuk mencari kuat arus listrik. Rumusnya itu adalah I sama dengan Q per T, di mana Q-nya ini merupakan jumlah muatan yang melewati konduktor, kemudian T-nya merupakan jangka waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya ada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini merupakan hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, kemudian tegangan, dan hambatan. Nah, bunyi dari hukum Ohm sendiri itu adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Di sini ada rumus untuk mencari hukum Ohm. V sama dengan IR. Nah, V-nya itu merupakan beda potensial, kemudian I-nya kuat arus, dan R-nya merupakan hambatan. Oke, selanjutnya ada rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel ini merupakan lanjutan dari hambatan tadi. Nah, untuk rangkaian seri, rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan. Nah, seperti terlihat dalam gambar ini.
resistor 1 dan resistor 2-nya itu bersebelahan. Kemudian untuk mencari arus, ya, untuk mencari I-nya itu, I totalnya itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Jadi kalau di dalam rangkaian seri itu, arusnya itu sama gitu. I totalnya itu sama dengan I1, I2, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari tegangan totalnya itu sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari hambatan, R totalnya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R selanjutnya, dan seterusnya gitu. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Seperti ini. Kalau tadi kan sejajar. Nah, kalau yang paralel ini disusunnya itu secara bertingkat atau ada cabangnya gitu. Nah, untuk mencari arus listriknya, I total sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi masih sama ya untuk mencari arus. Kemudian untuk mencari V atau tegangan juga masih sama seperti pada rangkaian seri. Nah, untuk hambatan untuk R-nya itu dirumuskan dengan 1 per R. Total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah seterusnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini pertama kalinya itu ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Nah, dia menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percobaan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang itu. Nah, dalam fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Nah, selanjutnya di sini ada hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, karena hukum Kirchhoff ini ada dua ya, jadi kita akan bahas dulu yang pertama. Nah, bunyinya itu adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Secara sistematis, rumusnya itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian yang kedua ada hukum dua Kirchhoff. Nah, hukum ini itu berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, di sini ada bunyi dari hukum dua Kirchhoff. Jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Nah, rumusnya adalah sigma epsilon sama dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Kemudian Pi AB sama ditambah Pi BC ditambah Pi CD ditambah Pi DA sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya adalah energi dan daya dalam rangkaian listrik. Nah, yang pertama, energi listrik. Energi listrik ini merupakan besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R. Nah, secara matematis, rumusnya itu adalah W sama dengan Q dikali P. Nah, W-nya ini merupakan energi, kemudian Q-nya besar muatan yang dipindahkan, dan P-nya merupakan beda potensial. Karena Q-nya itu sama dengan I dikali T, nah maka persamaan yang tadi, yang W sama dengan Q dikali P ini, bisa ditulis dengan W sama dengan Q dikali I dikali T. Nah, kemudian, karena jika diterapkan di dalam hukum Ohm, di mana V-nya itu sama dengan I dikali R, nah maka rumus yang tadi, yang W sama dengan V dikali I dikali T ini bisa diubah menjadi W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Nah, atau W sama dengan I kuadrat ditambah R, dikali R maksudnya, terus dikali T.
Selanjutnya ada daya listrik. Nah, daya ini merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah P sama dengan W dikali T. Atau kan W itu V dikali I ya. Nah, jadi bisa dengan rumus P sama dengan V dikali I dikali T. Nah, dengan P-nya daya listrik, W-nya energi, I-nya beda potensial listrik, kemudian I-nya arus listrik dari sumber, dan T-nya waktu. Pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Nah, yang pertama adalah kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini merupakan banyaknya muatan Q yang mengalir melalui konduktor yang memiliki luas penampang A untuk setiap satuan waktu T. Nah, di sini ada rumus untuk mencari kuat arus listrik. Rumusnya itu adalah I sama dengan Q dikali T. Dengan I-nya kuat arus listrik, Q-nya muatan listrik, dan T-nya waktu. Kemudian selanjutnya ada beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik ini merupakan banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Nah, V-nya beda potensial, kemudian W-nya usaha atau energi, dan Q-nya merupakan muatan listrik. Nah, untuk hambatan, kan tadi udah dijelaskan ya, jadi mungkin tidak perlu dijelaskan ulang. Nah, kemudian untuk contoh-contoh soalnya ada di makalah, mungkin nanti akan disampaikan makalahnya. Mungkin itu aja yang dapat kelompok 9 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Ada tambahan dulu nggak? Ya mungkin kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada tanggapan, boleh disampaikan melalui WhatsApp group ya, WhatsApp group atau di komentar YouTube atau di Classroom juga ya. Ya mungkin cukup dari saya. Ya baik, kalau begitu kita tutup saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.